Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yuliana Samad. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuhan kebidanan, pranikah dan prakonsepsi dengan judul Jarak Ideal Antara Kehamilan. Pengertian jarak kehamilan adalah jarak antara kehamilan anak sebelumnya dengan kehamilan anak berikutnya. Jarak kehamilan yang ideal menurut WHO adalah 18-24 bulan, sedangkan menurut BKKBN adalah 3 tahun dari persalinan sebelumnya. Penentuan jarak kehamilan dibagi menjadi 3, yaitu kematangan biologis, secara fisik matang untuk dibuahi dan memelihara kehamilannya. Yang kedua, kematangan psikologis, yaitu secara emosi dan kejiwaan cukup matang untuk menjadi ayah dan ibu. Sedangkan kematangan ekonomi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material, termasuk memelihara kesehatan, pendidikan, serta sosial. Apa saja yang harus dihindari dalam merencanakan kehamilan? Yaitu 4T, terlalu muda, kurang dari 2 tahun, terlalu tua, lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil, lebih dari 3 anak, dan terlalu dekat jarak kehamilannya, kurang dari 2 tahun. Ada beberapa fase dalam mengatur kehamilan, yaitu fase menunda kehamilan, terdiri dari metode sederhana, contohnya kondom, pantang berkala, pemakaian spermisid, dan senggama terputus. Kemudian pil KB, penggunaan pil kombinasi atau suntikan KB dengan suntikan progestin. Yang kedua, fase menjarangkan kehamilan. Bisa menggunakan metode sederhana seperti kondom, pantang berkala, pemakaian spermisid, dan senggama terputus, atau dengan metode mekanis yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Terakhir, fase mengakhiri kehamilan dengan metode MKE atau kontrasepsi mantap. Ada beberapa faktor yang mendasari penentuan jarak kehamilan pada pus, yaitu umur. Faktor penting dalam menentukan jarak kehamilan yaitu wanita berusia 38 tahun dan masih menginginkan 2 orang anak. Kemudian pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik pula pengetahuannya. Selanjutnya ekonomi. Meningkatnya derajat kualitas hidup perempuan secara menyeluruh, selain kesehatan dan kejiwaan, aspek ekonomi juga penting. Jika tidak direncanakan, terutama soal menyiapkan dananya, bisa juga berakibat fatal. Selanjutnya informasi. Pengetahuan dan informasi tentang kehamilan yang aman memudahkan pasangan untuk mengambil keputusan kapan saat yang tepat untuk menentukan berapa jumlah anak dan jarak kehamilan yang aman. Kemudian sosial budaya. Dalam perencanaan kehamilan, keputusan pasangan dapat dipengaruhi oleh budaya. Pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah anak dan jarak antara kehamilan yang dilakukan tidak oleh istri, melainkan oleh keluarga, contohnya suami atau ibu mertua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.